Apakah masih bagus di tag, harus di tag atau? I think bukan yang bagus di tag ya. I think semua bisnis harus memikirkan dari sisi digital teknologinya. Okay. It's a must now. Apalagi Guys, welcome to episode 8 dari my channel. Channel gua juga ada di YouTube dan Spotify under my name Setiawan Winarto. Hari ini gua akan interview seorang yang beda banget. Biasanya selalu cowok, ini perempuan. Beliau ini transferring her company dari sekedar web design company sampai full service digital agency. Lalu jadi venture builder juga. Prestasinya di dunia internet, digital business Indonesia banyak banget dah. Gue gak bisa sebutin dah, tapi nanti lu bisa google sendiri. Tapi beliau ini dinobatkan juga sebagai salah satu dari 99 most influential women in Indonesia by Globe Asia. Lalu juga masuk ke Inspiring Women under Role by Forbes Indonesia Magazine. Ya, jadi without further ado, welcome Bu Sinta Danuwardoyo, atau lebih you're more famous by Sinta Bubu ya? Iya. Iya. Semua orang taunya Sinta Bubu, nggak apa-apa. Okay. So, if I may start dengan ini, tanya-tanya cepat dulu supaya orang-orang familiar dengan Sinta. Kau Sinta buku favoritnya apa? Buku favoritnya, aku tuh nggak pernah punya buku favorite. Menurut aku, ya aku baca segala macam buku. Oh, oke. Ya. Bukan internet bisnis semua gitu nggak? Karena kalau kita di dunia teknologi, ya kita harus baca semuanya. Oh, oke, got it. Ya, so I have I read books about business. Okay. Saya juga suka baca tentang orang ya, biografi gitu, okay. terus segala macam sih. Ngomongin orang, tokoh bisnis cowok yang paling favorit. Harus cowok apa? Ya? Cowok dulu. Cowok dulu. Aduh, cowok juga. Kalau cowok sih banyak. Atau Bill Gates gitu. Bill Gates older generation, old kayaknya. You want me the young one? Kalau young one sekarang juga udah banyak banget kan ya. Kalau gini, kalau you have to choose. Oke. Mark Zuckerberg, Apple, Steve Jobs, kemudian yang baru-baru lah Google. Ya, Steve Jobs deh. Steve Jobs pasti ya. Ya karena dia memang udah nggak ada tandingannya menurut. Iya. Visionary ya. Visionary banget, out of the box. Ya. Oke, sampai sekarang still your favorite ya, number one Steve Jobs. Ya, masih bisa dibilang one of the people I look up to. Oke, kalau cewek? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, I thought it's gonna be Marissa Mayer, Sheryl Sandberg. Nggak harus kita selalu di dunia teknologi. Okay. I mean, apa sih yang nggak disukai dari Oprah gitu ya? She's a power player, si inspire banyak orang, jutaan orang ya. Oke. Jadi, hobinya apa? Hobinya, paling bingung nih kalau ditanya hobi karena batik. I collect batik. Yeah. I collect tenun, I collect sneakers. Oh, oke. Traditional to modern ya? I'm both. Oh, oke. Alright. Oke. Kota favorit apa? Kota favorit, ya bisa dibilang New York. Ya. New York. Padahal you went to Oregon ya? Ya, I went to Oregon. New York sangat ramai. Karena dasarnya mungkin architecture background ya, jadi suka lihat gedung. I love art, I love fashion, jadi semuanya ada di situ. Oh, oke, keren. Oke. Jadi kalau ngomong, gue paling suka ini mulainya starting dari your timeline. Semoga nggak miss dah. Mungkin maybe from college lah. Oke. You've been in internet business for what? 24 years ya. You're starting in 1991. 96. 96. Tapi no, I mean you went to school 1991 di college ya? Ya aku mulai 88. Oh 88. Oke, I went there 91. Oke. So, mengapa arsitek? Ya itu karena sebetulnya dasarnya suka banget sama ngedesain, sama gambar. Awalnya pengen masuk ke fashion design, cuman at the end of the day akhirnya my dad bilang coba deh ambil sesuatu yang kamu juga bisa melakukan sesuatu yang impactful at the end of the day. Contohnya makanya dia bilang arsitek.
kan bisa bikin tuh rumah-rumah buat banyak orang. Oke. Tapi ya I love architecture karena dari kecil memang suka gambar. Itu sih. Oregon quiet ya? Sangat quiet, ya. Karena kenapa University of Oregon yang kebetulan akhirnya menjadi universitasnya Nike ya kan? Iya, Nike. Waktu itu School of Architecture di Amerika yang bener-bener School of Architecture itu nggak banyak, cuman kali ada 2 atau 3. Salah satunya di University of Oregon. Oh gitu. Kalau arsitektur yang lainnya itu biasanya dia ikut ke School of Arts atau ke School of Engineering, I think. Ya jadi dia bukan berdiri sendiri gitu. Iya. Oh, oke. Waktu itu kalau nggak salah gue baca ya, you have to earn your own money before going to school. You got scholarship or what? Itu yang waktu S2. Oh, bukan satu. Karena kan arsitektur tuh udah 5 tahun, panjang banget, terus mahal banget. Iya. Karena emang sekolahnya 5 tahun, terus yang pas tahun terakhir aja. I asked my dad untuk dibeliin Macintosh tuh Apple zaman dulu ya kan. Namanya Macintosh. Nah, itu harganya $5,000. So my dad's like, oh my god, nih anak udah ngabisin duit. Kalau ngambil S2 coba ya cari duit sendiri gitu. Jadi the challenge was cari semacam beasiswa kalau mau ambil S2 karena waktu itu nggak tahu gimana, pengen banget belajar tentang bisnis. That's why I wanted to take MBA sesudah arsitektur. But I read your history ya. You got involved in the computer karena di World Computer Lab kan? Itu waktu bachelor atau master? Itu S2 karena karena harus nyari duit sendiri. Akhirnya ada program yang kalau kita kerja di Computer Lab, kita dibayar gaji sama dibayar uang sekolah. Di Portland State University waktu itu. Jadi namanya graduate assistant. So I work at Computer Lab and I think that's the beginning yang namanya matanya terbuka dengan yang namanya internet. Waktu itu yang Macintosh yang gede-gede kan ya? Iya. Tapi ada time compare to Windows bagus ya tulisannya ya. Bagus. Karena dia kan terkenal fontnya. Iya, fontnya. Itu sebelum yang colorful belum ya? Itu tahun 98 kalau nggak salah. Iya. I was having the same experience waktu itu pertama kali lihat, kok beda banget dengan high school. Bagus banget ya. So you got into internet business starting from your master ya? Iya, jadi master degree itu karena memang kerja di Computer Lab, belajar banyak dari anak-anak yang, jadi I was a supervisor at the Computer Lab, terus tim saya tuh banyak anak-anak teknologi ya, anak-anak yang sekolahnya IT, jadi banyak belajar justru dari mereka, tapi at the same time belajar membuat website itu dari internet sendiri. Waktu nggak ada website for dummies atau? Nggak ada. Kayaknya belum deh, itu tahun 94-95. Belum ada. Jadi semuanya kita bisa cari di internet, tapi bukan di Google ya. Pelan banget waktu itu ya. Iya, namanya kan kita waktu itu kalau nggak salah Alta Vista, Lycos, ya kan? Iya, jadi kita pakai itu. Jadi kita bisa search how to make a website. Itu ngajarin bikin website. And di situ sih sebetulnya terbuka mulai. Like, kalau aku bisa bikin website dan belajar sendiri melalui internet, this media is something. Like, waktu HTML juga nggak ya waktu itu? Udah ya. HTML, udah. Waduh. Wah, dan berarti belajar sendiri ya untuk ya. Iya, I could imagine. Waktu itu sudah tahun 90 berapa baru keluar website for dummies segala macam ya. Iya. Oke. Jadi you have any regrets kenapa ngambil arsitek? Kok nggak waktu itu ngambil bisnis aja langsung? Enggak sih, nggak ada regrets karena by being an architect kita punya cara processing things differently. Dan itu sebenarnya nggak jauh beda dengan membuat website. Karena kalau kita bikin website kita juga harus bikin kayak diagram ya, kita harus tahu mana habis ini mau yang keluar mana, jadi ya cara berpikir arsitek dipakai banget lah. But I imagine if you would do it all over again ya, you would start with ini ya di Silicon Valley kali ya, dari situ kali, Stanford atau apa kali ya. Iya kali ya. Oke, dari situ master kerja dulu atau pulang ke Indonesia langsung? Langsung pulang. 96? Terus 96. Terus kerja 95 aku. 95, oke. Terus kerja dulu untuk consultant management 1,5 tahun. Tapi
Aku ingat setiap pulang dari kerja langsung ke depan Macintoshku. Oh iya, okay, yeah. Terus bikin website. Waktu yang sudah colorful ya warnanya? Enggak, masih yang sama yang 5.000 US aku bawa deh. Kalau itu sudah 8 ya. Wah, mahal banget 5.000. Iya, jadi dibawa pulang, tapi it's worth it at the end of the day kan. Karena pertama bikin website pakai itu. Oh, oke. I bet you still keep it? No. Oh, oke. Jadi 1,5 tahun, then you started Bubu. 96. Yes. Why Bubu? Why Bubu? Kenapa namanya? Ya itu biar ditanya. Oh, oke. Oke, dulu Bobo udah ada kali ya, Bobo ya? Bobo udah ada. Bibi Bapak nggak bisa. Sebetulnya kalau di dunia internet waktu itu kita harus mencari nama yang mudah diingat. Betul. Sama gampang spellingnya. Ya, kalau kan orang bingung ngetik ww-nya, www.bubu.com nggak mungkin salah dong gitu. Tapi you were early jadi gampang domain name-nya. Semua domain bisa dibeli waktu itu. Waduh, sekarang mahal banget nih 2 syllable sama semua repetitif. Ya, Bubu waktu itu udah pernah ada yang nawar 400.000 US. Wih, seriously? Namanya? Doang? Yes, domain. Wih, crazy man. Iya. Karena universal pronunciation juga ya bagusnya ya. Iya, dan it's a very international name kan. What does that mean? What does that mean? It's actually my dog. Oh, karena gua Google itu kan baju garmen Afrika bla bla. Iya, macam-macam ya. Jadi taunya Bubu itu di setiap negara ada artinya masing-masing gitu. Jadi it becomes an international name lah. Oke. So you started Bubu waktu itu cuma sekedar web design ya? Web design, emang nggak ada lagi. Mau apa di waktu itu cuman orang urusannya web design dan nggak semua orang juga tahu web itu apa. Then you were the first one ya? One of the first player lah. Mungkin ada, cuma aku nggak tahu juga. Cuma susah sekali waktu nawarin orang-orang ya untuk buat website. Yes, exactly, karena nggak ada yang butuh. Terus nggak ada yang pakai internet, jarang banget yang pakai internet. Ini masih pakai dial up waktu itu. Waktu itu yang pameran gue baca story-nya kalau nggak salah JCC waktu you were being approached by foreign investor ya. CEO-nya mana? Ya, itu bukan foreign investor, it was like orang yang mau partneran sebetulnya di Indonesia. Ya karena biasanya orang punya mindset kalau CEO dari tech company itu pasti cowok. Ya dikirain aku orang marketing lah atau SPG kali. Uniform juga ya. Oke. Itu early itu I think that was like 98 atau 2000 dah ya. Kalau nanti kan nanti kan waktu krisis dong berarti. Makanya aku nggak inget deh. Kalau 99 2000 deh kayaknya. Oke. Around that time. Waktu itu berarti kalau website masih awal banget, gimana cari website designer? Waktu itu website designerku itu dia bisa ngedesain, bisa HTML dan dia majornya di ITB ngambil Atom. Oh, oke. What is Atom? Atomic Study. Oh, wow. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali, jadi semuanya akhirnya aku lihat waktu itu yang bisa bikin website itu otodidak, belajar sendiri. Just like me, basically ya. Jadi setelah itu kemudian you were offered CEO position ya? Telkom, Telkom itu 2008 akhir. Waktu itu mereka mencari seorang CEO yang bisa membangun Plaza.com menjadi sebuah e-commerce. Waktu itu belum ada e-commerce atau sudah ada? Udah ada beberapa e-commerce player tapi nggak besar ya. Dan mungkin Indonesia juga belum familiar sama e-commerce 2008. So bisa dibilang we're probably one of the early players yang mendobrak kata-kata e-commerce. Jadi waktu itu kebetulan Telkom pengen banget Plaza.com-nya. Jadi Plaza tuh udah ada Plaza.com, tapi waktu itu like a free email service gitu. Terus akhirnya mereka decide ini jadi e-commerce. So karena aku pribadi cinta banget sama e-commerce. 2006 tuh udah shopping di eBay. Wow. Jadi akhirnya ya itu I took the job. Terus sebetulnya living Bubu atau enggak? Of course nggak bisa kan, itu full time job. Terus akhirnya ngajakin eBay waktu itu untuk partner, tapi pas awal mereka belum ngerasa Indonesia tuh belum siap, jadi dia bilang belum siap Indonesia untuk e-commerce. Ya udah akhirnya kita bangun sendiri, bangun 2009 kita launch.
Dan pas kita launch tuh kita udah isi dengan banyak vendor juga ya di dalam situ. Nah disitulah eBay kaget, dia bilang oh taunya Indonesia siap juga nih, gitu. Terus akhirnya dia ngajakin joint venture habis itu. Terus eBay-nya sendiri akhirnya invest. Oh, tapi waktu itu ya payment gateway kan belum ada. Belum, jadi tapi pakai credit card udah. Credit card udah ada. Ya, tapi bisa transfer, bisa credit card. Payment gateway ada, payment gateway, tapi bukan yang. Jadi waktu itu kalau nggak salah dari bank BII deh kalau nggak salah. Ada kok ada. Waktu itu gaining traction mungkin must be hard ya. Masih nggak gampang lah. Tapi kita lihat orang Indonesia udah mulai shopping kok online. Ya karena itu Indonesia tuh 17.000 pulau kan. Pasti orang kalau bisa dari mana dia bisa beli sesuatu yang dia tidak bisa dapatkan di tempatnya pasti mau lah gitu. Waktu itu gimana? Seperti sekarang nggak burning money, competing lagi? Iya pasti kita burning money definitely waktu itu awal. Dan kalau dibilang belum competing juga karena memang masih too early ya. Belum ada pemain lain waktu itu. Ya cuman nggak I was just an early believer of internet sih. Ya, lebih ke situ. eBay waktu di Amerika sudah populer ya waktu itu. Udah banget ya sih, belum ya. Belum. So eBay invested atau beli? Invested sama Telkom. Ya, maksudnya dia invest ke Telkom. Ini kan Telkom punya entity ya. Jadi dia masuk. Jadi sampai sekarang udah nggak ada. Kan sekarang belanja itu kebetulan baru ditutup 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya. Tapi kayaknya mau dirubah business model aja sih. So how many years you're there? Cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun. And then you started Nusantara Venture. Nusantara Venture waktu itu dengan Bakri. Iya, sama Anin. Itu that's the first one of the early venture capital juga di Indonesia. Karena belum banyak startup waktu itu. Cuma kita udah melihat peluang bahwa nanti nih ke depannya startup pasti akan bermunculan karena kita ngelihat dari Silicon Valley juga ya. Nah, dari situ sih kita akhirnya bikin Nusantara Venture. Perusahaan startup atau startup yang kita invest juga belum banyak. Akhirnya kita one of the first startup kita invest tuh malesbanget.com. Malesbanget.com. Ya. It's a portal video content untuk anak-anak muda gitu loh. Tahun berapa itu? 2010 ya? 2011 2010 deh. Kayak 2011 mungkin yang pas investing di malesbanget.com. Tapi kita juga banyak bikin jadi salah satu yang kita bangun waktu itu ada travel online juga yang kita bangun internally, kita invest sendiri. Terus kita juga invest di beberapa yang not necessarily Indonesian company. Luar juga sudah mulai. Ya karena hampir nggak ada yang diinvest di Indonesia waktu itu. Iya. Kalau kita pull back a bit ya, we met through our mutual friend Emil Abeng kan. Waktu itu I met you in Cipaku ya kantornya ya. Itu mail kita, musik kita terus itu under Bubur. Enggak, jadi kebetulan kan Emil tuh memang ada di Bubu. Terus kita bikin a new entity sih untuk mail kita, terus musik kita. Mail kita seperti apa sih? Mail kita itu idenya waktu itu free email untuk sekolahan. Hotmail seperti dulu ya. Tapi untuk sekolahan, untuk university. Jadi kita beli email domain-domain untuk university like misalnya universitastrisakti.com. Kita beli aja semua domain-domain, terus kita datengin sekolahnya, terus kita bilang nih kita kasih free email. Tolong dipakai. But I mean if it was done like a bit later maybe itu pasti oke banget gitu karena idenya adalah alumni ini akan pasti pakai email itu terus gitu. Cuma kan waktu itu kita bangun mail kita pada waktu di sekolahan aja nggak ada komputer lab. Jadi masa guru sama murid harus ke warnet waktu itu kan nggak mungkin juga. Gitu. Jadi dari Nusantara Venture how many years? 2,5 tahun juga. 2,5 tahun ya. And you were connecting waktu itu connecting juga dengan Silicon Valley atau enggak? Jadi karena Nusantara Venture salah satunya itu kita juga banyak kenalan dengan Silicon Valley. Tapi I think when I left Nusantara Venture itulah yang dimana mulai my Silicon Valley connection begins actually. Jadi sesudah itu lebih karena I started a non-profit organization 2016
2014 kalau nggak salah ya. Itu Silicon Valley Asia Technology Alliance, itu non-profit yang kita bangun. Jadi aku sama beberapa temanku yang di Silicon Valley, orang Indonesia juga. Jadi yang kita lakukan adalah kita menjembatani startup di Indonesia untuk bisa ke Silicon Valley. Jadi kita ajak startup setiap tahun beberapa ke Silicon Valley. Terus I open my network di sana, misalnya bisa ketemu Google, Facebook, Apple dan lain-lain ya. Setelah Nusantara, you went back to Bubu lagi? Bubu, ya. Waktu itu sudah starting Bubu Awards sama ID Byte nggak? Bubu Awards jadi Bubu Awards itu udah 2001. Udah lama banget annual? Ya. No, biannual, every 2 years. Tapi ID Byte baru sesudah aku pas aku masih di Nusantara Venture kayak 2011 aku mulai ID Byte. So bedanya Bubu Awards sama ID Byte. Jadi ID Byte ada jadi payungnya, itu kayak conference, tech conference ya, sama ada kayak festivalnya, maksudnya ada pameran dan lain-lain. Terus di salah satunya kita tutup dengan Bubu Awards acaranya. Gitu. Karit. Sinta, kita balik ke 2014. You co-founded actually Svata kan? Iya. Jadi itu Silicon Valley sama Asia Alliance. Kenapa nggak Silicon Valley Indonesia? Sebetulnya akhirnya awalnya ini lebih ke Silicon Valley sama Indonesia sih. Cuma kan kita bisa nanti kita mau expand gitu, siapapun bisa kerja sama kita yang dari sisi Asia. A year after that, 2015, you started Angel EQ. Iya. Itu gimana ceritanya? Kayaknya Angel EQ 2016 tuh. I'm so bad with timeline. Angel EQ itu sebetulnya karena aku pribadi seorang angel investor. Jadi angel investor itu sebetulnya biasanya entrepreneur yang invest personal money-nya kepada salah satu startup lah sebelum ya. Series A lah ya mungkin. Ya sebelum pre-seed pre-seed atau seed gitu. Seed udah masih bisa dibilang angel sih. Masih bisa ya. Jadi karena I was doing angel investor, terus teman-temanku tuh suka kayak nanya, Sin ada nggak yang bagus di invest gitu. Terus daripada harus jawabin satu-satu, ya udah deh kita bikin aja Angel Investor Network yang dimana tuh teman-teman kita makan malam setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Terus nanti aku udah siapin startup yang dikurasi untuk dia present di depan si Angels. Jadi pitching night gitu ya? Iya kayak pitching night. Waktu itu ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, even si Air Asia Tony Fernandez. Ya jadi sebenarnya teman-temanku aja lah yang di network aku gitu. Terus kenapa akhirnya juga I decided to close it ya karena kita tahu sendiri Erick Thohir ngapain sekarang, Sandi juga ya pada sibuk semua lah ya. Karena kita cuma ber-15 waktu itu. Ber-15 saja. Nah, it's not a syndicate, bukan? No, jadi kita terserah kita mau invest sendiri juga bisa, mau barengan juga bisa. Nah, tapi idenya adalah sekarang mau dibangun lagi Angel Network-nya melalui startupindonesia.co. Yang nanti kita bisa bicarakan. Jadi, bagi yang nggak tahu, gue seneng ngikutin karena gue seneng ngikutin Jason Calacanis misalnya. Siapa lagi ya? Banyak yang Silicon Valley sekarang kan. Tapi you were the first one kan. Jadi bagi orang yang nggak tahu nih, angel investor. Jadi angel investor itu gimana batasannya? Orang masih punya idea gitu aja invest atau? Jadi angel investor itu definisinya sebetulnya ya kita perorangan taruh duit. Sebenarnya bukan cuma uang ya. Biasa kalau angel investor akhirnya kita juga jadi mentor. Iya, kita sweat equity juga kan karena kita melihat mereka dari awal banget kan. Kalau aku pribadi aku nggak suka taruh duit di ide. Because I have the saying and I always tell all my startup ideas without execution is just a hobby because it's a hobby of daydreaming. Jadi kalau kita idenya nggak dieksekusi, ya buat apa? Ya buat apa? Aku juga punya ide 100.000 gitu. But so the founder must have working prototype atau enggak? Udah harus prototype, udah harus ada traction kalau aku. Semua angel investor punya kriteria beda-beda. Mungkin Setiawan misalnya, kalau aku nggak apa-apa kok ide aku taruh uang gitu. Aku ini masih belajar makanya kacau ya. Makanya ingin belajar dari Sinta nih. Ya nanti kita bikin Angel Investor Network, of course. So Angel Investor kalau di US kan you have to have certain criteria kan. Misalnya
you have to have net worth at least 1 million US kan. Di Indonesia ada nggak direkomendasi? Nggak ada. Open. Kita nggak pernah bilang how much do you have then you can be an angel investor. Angel investor can be anyone actually. Tapi kalau mereka misalnya nih kita sebagai angel investor invest di company, biasa dibuatin PT, CV atau apa atau? Of course ada PT-nya. Kita dapat equity kan. Oh, okay. Ya, we get equity still. Okay. Kita dapat equity, terus ya standar aja kayak kita invest di perusahaan. Sama aja. Ada yang successful nggak? Ada yang bisa ceritain successful? Terus terang until today belum ada yang exit. Ya, cuman I came into angel investing tuh lebih karena memang pengen bantu namanya juga angel, so kita harus jadi malaikat. Ya. Kalau duitnya hilang ya udah nggak boleh marah-marah. Oke. Jadi let's get back around that timeline ya, dari 2015-2017. 2019, Bubu venture into e-sport, yes, right? Yeah. E-sport kan bagi orang kan kadang-kadang bagi orang tua kan, wah ini mislabel nih e-sport, padahal main gaming kan, PUBG dan macam-macam, League of Legends apa ya. So is it okay to call it e-sport sebenarnya? Ya, karena mereka benar-benar seperti atlet. Cause I invest personally on a team juga. Jadi selain aku punya Bubu Gaming ya, yang which is agency untuk e-sport di bawah Bubu, ya I invest personally juga di tim namanya Morph. Main apa? Mereka main ada PUBG, ada Valorant, ada Apex Legend, lagi mau masuk Mobile Legend juga. Jadi beberapa game ya. Ya karena kalau kita lihat mereka juga harus seperti atlet, harus fokus ya. Mereka nggak bisa main-main sembarangan juga. Jadi tiap hari berapa jam juga? Iya, mereka juga dikasih waktu untuk main game untuk latihan ya. And basically e-sport itu udah jadi semacam karir juga sekarang. Oh, really? And if you know, e-sport itu sekarang di dunia probably the highest prize pool in compared to other sports. Really? The highest prize pool sekarang di e-sport adalah $33 juta. Wow. Ada nggak sports lain yang segitu? Belum ada. Iya. Yes. Ya. Tapi Indonesia kan quite new sebenarnya ya. Indonesia ya lumayan new, but I think it's picking up karena kita anak mudanya setengah dari populasi kita ya. So di Indonesia itu gamers ada 90 jutaan. Really? Setengah the numbers about 44% women. Jadi bukan cuma cowok. So tahun lalu 2019 that why I decided masuk ke e-sport ya karena kita selalu dekat dengan millennials kan. And kebetulan Bubu sendiri kan selalu dengan brands ya. Kita kerja sama brands. Nah, brands harus tahu bahwa sekarang pindah sudah. Yang namanya tadi mungkin orang lihat TV, sekarang lihatnya HP sama PC. So that's where the e-sports. Jadi for us parents gitu, gimana kalau anak main game tiap hari gitu? Ya tetap harus mungkin dibatasin ya. Kecuali dia mau jadi pro player. Kalau mau jadi pro player ya ada waktunya juga, nggak bisa sembarangan. Untuk e-sport sebenarnya lo monetisasinya gimana? I'm not clear. Yang biasanya paling getting the money, the monetizernya paling banyak kan dari publishernya, developer kan. Kemudian siapa? Yang turnamennya atau gimana? Jadi kalau di Bubu Gaming kita lebih kayak ke agency, kita grow talent. Jadi di e-sport itu talentnya juga banyak. Ada yang namanya shoutcaster. Shoutcaster itu yang caster. Kalau di sports kan ada tuh yang ngebacain. Itu ada juga di namanya shoutcaster. Terus ada streamer itu YouTuber lah, YouTuber yang memang kerjanya main game tiap hari, followersnya juta-jutaan ya. Terus dia get money from there, gitu. Sponsorship. Dari sponsorship, dari viewersnya aja dia dapat duit karena YouTube bayar kan, gitu. Terus kita jadi grow talent di situ juga, kita bangun talent baru. Terus kita juga bikin turnamen, we have Bubu Esport Tournament. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang. Kita mulai tahun lalu and we changed the game as well because we started the women tournament. Oh really? Ya karena kan aku lihat 44% women, masa nggak ada yang women, nggak mungkin. Bener, taunya keluarlah cewek-cewek dan cantik-cantik dan pintar. Main game semua? Main game. Wow. Padahal dulu kita marahin anak-anak tuh main game berjam-jam ya. Sekarang waduh, how the world change ya. Jadi so jadi itu karir yang layak juga menurut Sinta. Yes, it's basically a career path now. Alright. Jadi setelah ini dari Bubu kemudian you venture into Bubu Venture tuh, no? Jadi Bubu Venture tuh pas awal habis Nusantara Venture, tapi aku nggak terusin karena I become an angel investor kan.
Jadi sekarang Bubu tuh kayak venture builder. Venture builder means we create a different ventures under Bubu, yaitu tadi Bubu Gaming. Terus kita mulai satu lagi startupindonesia.co, which is karena aku deket banget kan sama startup sama investors, ya udah kita buatin platform karena I see there's a challenge yang dimana kok ini startup yang banyak di-funding sama venture capital kebanyakan dari Jakarta. Oh iya. Ya karena kan mungkin yang dari daerah atau apa nggak punya akses yang sama ya kan. Jadi dengannya kita membuat platform ini, kita membuka siapapun mau dari Surabaya, mau dari manapun, dia punya akses yang sama untuk ketemu investor yang ada di Jakarta atau di Singapura gitu. Jadi kita kemarin bikin semacam kayak speed dating. Speed dating itu aku kurasi dulu startupnya, kita kurasi startupnya, terus kita datengin venture capitalnya. Dan taunya karena ini COVID, it works so well. Oh, works so well. Iya. Cuma tahu apa? Karena si startup nggak tahu caranya ketemu venture capital juga nggak tahu cara ketemu startup karena lagi COVID. Iya. Ya udah, jadi semuanya di platform kita kejadiannya. Oh, nice. Tahun ini udah? Udah, kita mulai tahun lalu deh. Oh, just once a year atau? It's actually platform yang akan terus-terusan. Dan si Angel Network nanti saya bangun di situ. Got it. Sekarang ini VC berarti yang masuk. Jadi sekarang memang kebanyakan venture capital karena mereka memang lagi nyari startup, tapi sebentar lagi kita mau bangun Angel Network kita di situ juga. Jadi nanti bisa angel investor. So how do you differentiate yang butuh big money dari VC yang sebetulnya VC pun sekarang main di seed funding juga. Oh really? Iya, Jadi sebenarnya kalau si angel mau masuk, sama VC pun juga bisa. VC biasa di series A kan? A, B, C? Enggak juga. Tergantung VC-nya. Sekarang ada VC yang main di pre-seed, mungkin lebih ke seed funding. Bagi yang belum ngerti VC, Sinta bisa jelasin nggak VC apa aja di Indonesia? Venture capital itu adalah fund yang menggunakan uang orang. Sekumpulan orang ya. Kumpulan orang. Jadi kalau angel kan pakai duit sendiri nih. Kalau VC pakai duitnya orang gitu. VC dapat fund dari success rate-nya atau dari mana? Dari management fee? Iya, dari management fee, dari success rate juga. Now you don't have VC sekarang? Nggak, aku nggak ada VC sekarang. Jadi kalau teman-teman yang view yang mau lihat dunia ini startup ini di startupindonesia.co. Yes. And you're gonna build Angel Network juga di dalam situ, ya. Karena intinya startupindonesia.co ini harus jadi semacam jembatan untuk semua startup ekosistem yang ada di Incubator Indonesia. juga, accelerator. Kita sebenarnya nanti akhir tahun ini akan melakukan incubation untuk cewek tapi ya. Namanya Super Girls in Tech. Super Girls in Tech. Berarti itu diskriminasi kan cowok berarti? Enggak juga. I'm pushing the girls to go into technology. Cowok udah banyak karena hampir semua startup yang aku invest juga cowok. Jadi kita pengen melihat lebih banyak cewek lah masuk teknologi. Jadi Bubu buat startupindonesia.co ada e-sportnya juga. Kemudian what is this? LabX. LabX itu we call it a collaborative agency. Kalau di sini lebih mungkin passionnya aku karena aku suka fashion. Nah, jadi kita lihat kan sekarang banyak sekali local brand, brand di fashion, di apparels itu yang bagus-bagus ya sebaiknya. Termasuk sekarang yang dipakai. Ya ini contohnya ini Machine 56 salah salah satu yang aku mentor juga di LabX. Dan karena menurut aku mereka tuh keren-keren tapi mereka nggak tahu caranya mengekspos diri mereka mungkin ke global market. Ya kebetulan kalau Machine 56 udah jago banget kalau udah mainan global market dia. Really? Fashion brand atau apa sih? Ini fashion brand. Dia lebih ke techwear itu apa sih? Makanya desainnya ya. Dia kayak ada Jepang-Jepangnya ya kan. Jadi lebih ke situ. Cuman banyak sekali brand yang masih belum tahu caranya melakukan marketing. Jadi yang kita lakukan kita collaborate satu brand dengan brand lain atau brand ini dengan personality ini gitu. Misalnya ada influencer nih. Aku bilang nih kayak influencernya cocok kita kawinin sama brand yang ini. Karena ini nanti akan saling cross marketing kan. Jadi si brandnya dapat marketingannya si influencer. Contoh apa? Contohnya banyak. Never to Lavish kebetulan lagi mau kolaborasi sama Machine 56, mau bikin sepatu
ya kita lagi siapin untuk akhir tahun. Terus Jakarta Fashion atau Sneaker Week atau apa itu ada juga nggak? Ada Jakarta Sneaker Day. Oke. Macem-macem sih kalau event-event. Cuman nanti mungkin kita akan launch di Hype Clubnya Tokopedia. Kebetulan LabX yang pegang. Oke. Gitu. Nice. Jadi how do you monetize from that? Ada bayar? Kita paling revenue sharing ya. Kita ngambil kayak fee commission kalau kita mikirin collaborationnya atau idenya dari kita ya seperti itu. So it's a brand division of Bubu ya? Iya. Okay. Sinta, you've been in this business for 24 years kan? Yes. What's driving you sih? Nggak capek sih? Nggak venture into something else, nggak pivot into something else? Berputar di digital business? Ya, because ya itu it's my passion udahan. Jadi passion, terus I'm in love with internet, with digital, with technology ya udah. Dan menurut aku juga akhirnya kita lihat yang akan membuat impact besar di semua bisnis adalah teknologi sekarang. Teknologi? Yes. Dengan adanya COVID gini pandemi, definitely. Lebih booming atau enggak? Lebih booming. Yes. Yeah. How about in terms of angels investing sama startup? Bukannya sekarang susah ketemu orang, semuanya susah. Kalau yang namanya kita niat mau invest, kita pasti bisa nemuin ya. Tetap bisa. Kalau venture capital dia harus tetap invest, nggak bisa enggak. Oh kenapa? Oh iya. Iya dia kan udah ada pegang fund orang. Iya masa jadi idol kan lebih nggak. Apa angel investor? Bukannya angel investor mungkin sebentar, ya mungkin dia nggak terlalu banyak sekarang ya. Cuman kalau memang udah niat mau invest ya pasti invest aja sih. Karena sekarang startup itu juga pinter-pinter, mereka adaptasinya cepet karena mereka masih kecil kan. Terus mereka di teknologi. Ini saya ngomongin tech startup ya, bukan startup yang berbasis non-tech ya. Kalau tech startup itu mereka pivot atau beradaptasinya lebih cepat. Kayak contohnya ada salah satu startup yang di bawah saya tuh Dogether namanya. Dogether. Jadi Dogether itu kalau pas sebelum COVID dia kalau Together gitu ya. Iya tapi pakai DOO. Sebelum COVID kalau mau ngebook tempat-tempat olahraga bisa pakai dia lewat Dogether. Tapi kan sekarang tempat olahraga tutup nih. Jadi semuanya dia bawa online. Jadi trainer-trainernya bikin video online, orang bayar. You're angel investor for that too? Iya, jadi itu kebetulan ada beberapa orang di situ sama venture capital juga. Jadi advice-nya Sinta yang katanya Kartini digital atau kalau generasi milenial sama ini Indonesian Wonder Woman of Tech lah. Nah, gimana advice for young entrepreneurs, cewek, cowok, gimana kondisi kayak gini? Apakah masih bagus di tech, harus di tech atau? I think bukannya bagus di tech ya. I think semua bisnis harus memikirkan dari sisi digital teknologinya tuh. It's a must now. Apalagi juga lagi COVID gini ya. Mungkin tadinya orang masih bisa get away without using digital atau teknologi, sekarang udah nggak bisa. Jadi I think if you want to start anything, harus dipikirin dari sisi digitalnya langsung. Udah nggak bisa enggak. Alright. Any parting advice for investor, startup founder? Parting advice-nya sih kalau yang aku lihat buat para founders ya, you know, like I said, if you have an idea, just execute it, you know. Kalau kita gagal itu is not something negative ya. For me it's actually a positive thing karena harusnya kita belajar dari situ. Dan itu sebetulnya kalau kita like you know, kita kalau entrepreneur pasti kalau gagal tuh jadi investment kita dong, ya kan? Untuk nantinya kita ngelihat kalau aku nggak gagal kemarin di sini, aku nggak bisa. Jadi menurut aku ya just do it. Same thing with investor, like investing itu juga harus belajar sebetulnya. Aku belajar banget awal duit habis semua hilang karena pernah juga udah sering bukan pernah. Cuman ya itu juga pembelajaran, which is Alright. Jadi terakhir, kalau viewers want to connect with you, paling gampang di mana? Instagram Sinta Bubu. Boleh, ke Instagram aja Sinta Bubu. Oke guys, ini episode ke-8. Kalau lu suka, ini termasuk salah satu episode ke-8 dengan Indonesia Wonder Woman of Tech ini. Please like, share, and subscribe. Ada juga di Spotify juga under Setiawan Winarto. Thank you guys. Thank you Sinta. Thank you